Sahabat DKB, senang dapat kembali menjumpai saudara dalam acara Wasil Kekal, berperenungan firman Tuhan yang menuntun, yang memandu kehidupan kita. Saya Pendeta Arlianus Larosa. Renungan kita pada hari ini Rabu 27 September 2023 ditulis oleh rekan saya Pendeta Novita dengan judul Tempat Bagi Seorang Anak. Didasarkan pada Injil Matius pasal 18 ayat pertama sampai ayat 5. Dan yang akan jadi pusat permenungan kita adalah Matius pasal 18 ayat yang kedua. Kita berdoa sebelum membaca Alkitab dan mendengarkan beritaan firman Tuhan. Bapa di sorga, terima kasih kesempatan pada hari ini untuk boleh kembali belajar dari firman Tuhan. Tolong kami supaya kami boleh memberikan diri kami untuk diajar, untuk dituntun oleh firman Tuhan. Pakai hamba-Mu dan seluruh kru YKB yang di studio sebagai alat untuk membuat pewartaan firman Tuhan ini boleh sampai dan didengarkan dengan baik, dilihat dengan baik oleh seluruh para umat-Mu yang mendengarkannya. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Saya bacakan Matius 18 ayat yang kedua, dengarkanlah firman Tuhan. Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Sahabat, pada tahun 1990 Indonesia mengesahkan 10 hak anak berdasarkan Konvensi Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa. 10 hak anak Indonesia terdiri dari hak untuk bermain, hak mendapatkan pendidikan, hak perlindungan, identitas, hak status kebangsaan, makanan, akses kesehatan, rekreasi, kesamaan, dan partisipasi dalam pembangunan. Seluruh hak ini masih terus perlu diperjuangkan bersama di negeri kita Indonesia ini. Dengan harapan bahwa setiap anak dapat menjalani kehidupan yang baik. Memanggil seorang anak dan menempatkannya menjadi pusat perhatian banyak orang, itulah yang Tuhan Yesus lakukan. Ketika para murid bertanya tentang siapa yang terbesar dalam kerajaan surga, Tuhan Yesus memberikan jawaban yang mengejutkan mereka. Orang yang masuk kerajaan surga bukanlah orang dewasa yang pandai mengerti seluruh hukum Taurat, melainkan orang yang memiliki iman seperti anak kecil. Iman yang berserah dengan penuh dan selalu rindu untuk belajar hal baru dari sang guru. Juga bukan hanya dengan menjadi seperti seorang anak. Orang yang masuk kerajaan surga adalah orang yang menyambut seorang anak di dalam nama Tuhan. Sahabat, masih banyak diskriminasi yang dialami oleh anak-anak di dunia ini. Termasuk barangkali di sekitar kita. Misalnya, perlakuan buruk karena ras, budaya, latar belakang sosial, jenis kelamin, disabilitas, bahkan karena agama yang berbeda. Perjuangan terhadap hak anak adalah perjuangan bersama yang perlu terus-menerus dilakukan di seluruh dunia ini. Mari kita mulai dari diri kita terlibat dalam perjuangan terhadap pewujudan hak-hak anak. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Engkau memberikan anak-anak dalam keluarga-keluarga kami. Engkau memberikan anak-anak sebagai saudara kami, sebagai adik kami, sebagai kakak kami, sebagai ponakan kami, cucu kami. Ajar kami Tuhan untuk menuntun mereka, mendampingi mereka untuk mengalami pertumbuhan yang baik, dengan menjamin hak-hak mereka dapat tetap mereka peroleh. Jangan biarkan kami menjadi orang tua, orang dewasa yang meremehkan anak-anak, memandang anak-anak tak mampu mengerjakan ini dan itu, memandang anak-anak sebagai sosok yang harus mengikuti apa yang kami maui sebagai orang dewasa. Jangan biarkan kami melakukan tindak-tindak kekerasan kepada anak-anak, entah melalui perkataan kami, apalagi dengan tindakan-tindakan.
Jadikan kami sebagai malaikat-malaikat penjaga, pelindung bagi anak-anak. Entah anak-anak dalam keluarga-keluarga kami, entah anak-anak yang terlantar, entah anak-anak yang tidak mendapatkan perlindungan yang semestinya. Pakai kami Tuhan. Berkati mereka yang berjuang untuk menyelenggarakan perlindungan, penampungan, rehabilitasi bagi anak-anak yang mengalami tindakan-tindakan kekerasan. Berat yang harus mereka pikul dan harus mereka kerjakan. Maka tolonglah mereka dengan cinta Allah, dengan kasih-Mu, supaya mereka terus dapat mempertahankan komitmen untuk mendampingi, menolong, memulihkan anak-anak yang diterlantarkan atau yang mengalami kekerasan. Dan pakai kami sebagai partner dari karya-karya pemenuhan hak anak, perlindungan hak anak yang dikerjakan oleh mereka. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Demikian sahabat, renungan kita pada hari ini. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan kepada sebanyak mungkin orang. Tuhan memberkati saudara. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.